Halo teman-teman semua, ini adalah episode yang ketiga. Sekarang di tanggal berapa ya? Sekarang itu ada di tanggal 25 Januari tahun 2026. Yang sebelumnya gue ngebahas tentang evaluasi kita di tahun 2025. Ya memang sepatutnya kita di tahun 2026 ini memiliki resolusi baru, itu tidak masalah dan tidak menjadi sebuah hal yang tidak bolehkan gitu. Tapi memang kita harus melanjutkan apa yang kita telah mulai dari tahun 2025 kemarin atau 2024 bahkan. Dan tahun ini memang gue memutuskan untuk tidak menampilkan apapun di media sosial. Ya ini pun video gue gak bakal sebar, jadi kalaupun ada yang nonton dan lewat di beranda kalian, ya sudah, ini cukup di kalian aja dan di keep aja gitu. Karena memang 1 tahun ini dan bahkan ya di tahun 2026 ini memang momentum yang menurut gue pas buat diri gue sendiri. Era dimana gue tidak lagi menunjukkan apapun di media sosial gitu. Ya kalau ditanya alasannya kenapa, ya sebab gue udah terlalu letih aja sama dunia media sosial atau dunia maya lah gitu. Karena memang kan gini, kehidupan kita itu sekarang tuh bisa terbilang ya 70%-nya itu kita hidup di media sosial, 30%-nya itu di kehidupan nyata gitu. Sebab yang selalu kita pegang di sini adalah apa ya? Handphone. Kita selalu pegang handphone kemanapun, dimanapun, dan kapanpun. Mungkin beberapa orang ada yang tidak seperti itu, tapi kalau yang ada di generasi kita, Gen Z, ya itu selalu bawa kemana-mana. Karena handphone itu ya udah bagian daripada kehidupan yang gak bisa lepas gitu. Dan memang ketika kita melakukan sesuatu ya, ini gue di luar ya, ini agak berisik, sorry. Ketika kita melakukan sesuatu dan sesuatu hal yang bersifat momen ya, bersama keluarga, teman, atau pasangan, kebahagiaan yang kita dapetin itu ketika kita tidak tampilkan atau kita tidak publish gitu kan di media sosial ataupun dimanapun gitu, itu terasa banget kemurnian daripada kebahagiaan itu sendiri. Dan itulah yang memang gue pelajari dan gue rasakan ya ini selama 25 hari ya, mungkin di tahun 2026 ini baru 25 hari gue di Januari ini merasakan seperti itu, dan cukup membuat gue ngerasa lebih hidup gitu sama kehidupan sendiri. Ya sebab mungkin dulu terlalu sering gue menampilkan sesuatu hal, ada makanan gue posting, ada sama teman-teman gue posting, gue berprogres apapun gue posting, proses gue juga gue posting. Ya memang kalau dalam personal branding kita boleh untuk melakukan itu dan tidak masalah, tapi kan kita juga harus melihat ke diri kita sendiri. Karena gue merasa ketika gue terlalu menampilkan diri gue di media sosial pada saat itu jujur kayak gue posting satu, misalkan foto gue lagi ngerjain project sama temen, itu pasti ada bukan sekelibat ya, kayak tarikan diri untuk terus melihat siapa yang melihat postingan gue itu, dan like-nya pun gue lihat gitu. Padahal mah ya udah segitu-segitu aja. Dan kadang itu juga menjadi apa ya, problem dalam diri gue juga, sedikit lebih insecure sedikit lah gitu. Karena ya gue perhatiin kok nggak banyak yang lihat atau nggak banyak yang like, nggak banyak yang komen gitu kan. Padahal ini usaha gue udah bener-bener kayak wah gitu. Padahal itu menurut gue ya, mungkin orang lain menurutnya kayak ini mah biasa aja gitu. Cuman kalau menurut gue itu wah banget. Ya gue nggak bisa begitu kan. Gue tuh beberapa hari yang lalu gue pernah ngobrol sama temen gue.
Dia tuh partner gue dari komunitas yang lagi gue bangun sekarang, yaitu Circle Maju. Dia bilang ke gue ini orangnya optimis idealis. Apa optimis idealis itu? Ya gue itu merasa hidup tuh baik-baik aja gitu, atau semua tuh bakal baik-baik aja dengan aturan gue. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal gitu, masalah lah di kehidupan gue, itu seolah tuh gue bisa mengendalikan orang lain untuk menyelesaikan masalah itu dengan aturan gue. Padahal semua hal itu nggak bisa dalam kehidupan nyata dan secara realita gitu lah. Itu tidak bisa seperti itu. Makanya kadang ya gue ngerasa jadi nggak oke gitu. Dan terlalu optimis itu bagus ya, memang gue tuh selalu dinilai sama orang punya keaktifan yang tinggi, semangat yang juga tinggi, dan orang sering bilang ke gue kalau misalkan gue tuh perlu dilatih aja gitu, perlu dipoles lagi gitu untuk bisa nemuin atau mengasah diri gue sendiri gitu. Dan ya gue rasa gue untuk bisa menemukan itu dalam diri gue ya dengan cara seperti sekarang. Gue bergerak dalam kesepian, kesunyian, dan ya udah nggak ada siapapun yang melihat proses gue. Kalaupun ada ya orang-orang sekitar gue aja, jadi itu nggak banyak. Dan dari sini pun juga kan gue banyak belajar tentang apa karakter yang sebenarnya perlu gue perbaiki dalam diri gue sendiri. Karena gue tuh belakangan juga lagi memperhatikan dan lagi mempelajari banyak sekali tentang sistem dalam diri ya, terutama bagaimana diri kita tuh terbentuk dan bersikap gitu. Jadi gue menemukan 3 fase ketika itu bisa membentuk diri kita atau menjadikan itu sebagai sebuah karakter. Jadi gini, setiap orang tuh pasti ada konflik. Nah, di fase konflik ini kita ambil contoh sederhana deh. Misalkan ada uang ya, kita ketemu di jalan, misalkan 100.000 ketemu di jalan. Di situ konflik sebenarnya kita dengan pikiran kita sendiri, antara kita mau ngambil atau itu kita mau kembalikan ke orangnya. Tapi kan susah. Ada juga yang berpikiran ini lebih baik dikasih ke orang yang lebih membutuhkan aja, kita belikan sesuatu ke orang yang lagi di jalan, makanan, pakai uang itu, atau kasih ke masjid. Nah, pilihan-pilihan itu antara kita ambil atau enggaknya, itulah yang akan membentuk menjadi karakter kita. Nah, itulah yang sebenarnya lagi gue pelajarin dan gue terapin juga. Teman-teman di sini juga harus menganalisis dan melihat ke diri sendiri, apakah keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari dari konflik kecil ataupun besar, apakah itu baik atau buruk. Itu kita harus perhatiin. Sebab sebenarnya yang kita sering perhatikan kan itu kebanyakan orang umumnya sama kayak gue juga pada saat itu melihat bahwa yang sering diperhatikan dan dipedulikan itu keputusan besar. Kayak keputusan besar kayak cita-citanya mau jadi apa, atau kayak mau kuliah di mana, mau kerja di mana, atau mau punya kehidupan seperti apa. Itu keputusan-keputusan besar itu, menjadi kaya lah atau apa. Tapi sebenarnya yang paling berdampak dan pelan-pelan membangun diri kita untuk terbentuk gitu, menjadikan hidup kita ini jauh lebih berkualitas, itu adalah keputusan-keputusan kecil yang tanpa kita sadari itu sebenarnya sangat berdampak. Seperti kita baru bangun tidur, kita mengambil keputusan apakah langsung pegang handphone, ataukah kita langsung baca doa dulu terus kamar mandi, cuci muka, minum. Itu banyak perbedaan sekali gitu.
Dan itu juga sebenarnya keputusan kecil itu menentukan kita di hari itu akan produktif kah atau tidak. Makanya ya sangat penting gitu untuk kita memperhatikan keputusan-keputusan kecil. Banyak cara sebenarnya untuk menemukan diri kita tuh siapa sebenarnya dan membentuk diri kita jauh lebih baik gitu kan. Dan sebenarnya kan yang lagi kuusahakan ini, dan mungkin di luar sana juga mengusahakan seperti itu ya, karena apa ya, karena ingin diri kita tuh jauh lebih baik. Dan kita nggak mau lah dari tahun ke tahun kita gini-gini aja. Kita manusia, kita punya akal, dan alangkah baiknya akal itu kita asah gitu. Orang-orang di luar sana yang menciptakan teori-teori yang banyak memberikan manfaat, atau ilmuwan-ilmuwan yang banyak mengeluarkan ilmu baru dalam bidang apapun, mereka menciptakan sesuatu yang besar. Nggak perlu gue sebutkan karena teman-teman di sini udah pada pasti tahu siapa aja tokoh-tokoh yang banyak menciptakan sesuatu, entah tokoh revolusi, entah tokoh dalam dunia teknologi, entah dalam dunia yang lain lah gitu. Pokoknya banyak sekali. Makanya keputusan kecil itu sangat penting buat kita perhatikan gitu. Dan ya seberat dan sesulit apapun gitu ya, maksudnya untuk menjalankan itu semua, it's okay. Sebab konflik itulah yang nantinya bakal menjadikan kita itu siapa. Dan bahkan konflik itulah yang membuktikan diri kita tuh sebenarnya siapa gitu. Apakah kita orang yang lemah, orang yang kuat, orang yang malas-malasan, orang yang rajin, orang yang pengen hidup ini lebih baik, atau enggak. Dan tentu untuk melakukan semua itu kita perlu yang namanya konsistensi. Dan memang konsistensi itu sangat tidak mudah ya, karena sebagian orang mungkin sudah terlatih konsistensinya dari kecil, dari orang tuanya dilatih seperti apa. Karena sebenarnya dalam konsistensi, ini pandangan gue sendiri, itu juga sangat berdampak dengan pendidikan informal maupun maksudnya pendidikan formal ataupun non formal gitu. Jadi seperti parenting dari orang tuanya sendiri itu berdampak banget gitu. Makanya ya untuk yang mungkin tidak merasakan pembentukan atau dilatih dari orang tuanya itu kurang berdampak, ya kita harus siap dengan diri kita sendiri, melatih ke diri kita sendiri gitu. Saat kita sadar kita perlu butuh konsistensi ya. Yang penting jangan pernah berpikir untuk menyerah. Kalimat terakhir, bukan terakhir ya, dari temen gue, ada ini partner gue lagi di komunitas Akar Desa. Nah itu project baru gue juga tuh, yang kedua, namanya Rafiq Jal. Dia ngomong kayak gini, ya apapun itu gue cuma pengen bilang ke lu itu, katanya jangan menyerah. Udah gitu aja. Ya memang kalau kita menyerah dan berhenti, ya itu membuktikan diri kita tuh ya udah, kita mau hidup gini-gini aja. Dan gue nggak mau seperti itu. Dan it's okay merasa jalan ini penuh dengan keraguan dan ketidakpastian, itu nggak apa-apa. Lebih baik kita berjalan terus maju dan berpikir untuk berkembang ya, daripada kita berdiam diri di kasur tidur berharap bahwa kita besok akan menang. Gak apa-apa, kadang memang perjalanan kita ini di masa muda seperti sekarang yang mungkin banyak keraguan gitu, it's okay. Atau banyak sesuatu hal yang masih tidak pasti. Ya memang dalam hidup ini yang paling pasti itu adalah ketidakpastian kan. Ya itu filsafatnya aja lah. Tapi udah sih gitu aja pokoknya ya konten ketiga kali ini. Dan buat teman-teman di luar sana yang mungkin nonton ini sampai akhir, terima kasih banyak.
dan terus berkarya. Oke, karena untuk kita menjadi manusia yang benar-benar berkualitas, itu kita harus menciptakan karya. Ya setidak-tidaknya karya dalam diri kita sendiri. Kita ini unik dan kita ini siapa gitu. Oke, semangat buat teman-teman di luar sana, dari gua, bye bye.